Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran ternak ayam hobi ya teman-teman. Nah di pagi hari ini kita akan ngobrol santai seputaran istilah-istilah di ternak ayam hobi ya teman-teman. Nah yang teman-teman sering dengar itu adalah, mungkin teman-teman sering dengar itu crossbreed F1 ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sering dengar tuh F1, dan sepertinya F1 itu dimaknai kalau di tempat kita itu adalah dimaknai sebagai keturunan ayam impor, yang memang ayam impor dibeli terus sudah masuk ke negara kita, kemudian anaknya itu dianggap dimaknai sebagai namanya F1. Nah F1 sendiri ini sebetulnya kan adalah istilah dalam hukum genetika ya, yang memang dulu yang mencetuskan pertama kali adalah Edward Gregory Mendel, bapak genetika Edward Gregory Mendel. Nah teman-teman, jadi istilah F1 sendiri itu artinya apa sih? Artinya F1 itu adalah, kalau di hukum genetika itu fenotip ya, fenotip 1. Jadi hasil crossbreeding pertama itu namanya F1. Apa sih crossbreeding? Crossbreeding itu kawin silang. Dulu pertama kali di tumbuhan ya. Waktu penelitiannya itu belum di hewan pertama kali. Di tumbuhan ada kacang ercis dan bunga pukul 4 dulu itu. Jadi kalau teman-teman masih bingung nanti jadi F1 itu, ambil contoh nih, teman-teman punya jago ini BK gitu kan, jago BK, kemudian indukannya koi. Kan kita punya tujuan tuh, mau kawin silang tuh untuk apa? Biasanya koi ini kan posturnya agak tipis kecil, kemudian kita ngambil BK kan posturnya besar. Nah, si A, jago si A yang BK, kemudian dengan babonnya koi, babon koinya yang betina gitu kan, itu namanya kawin silang, crossbreeding. Karena beda jenis ya, satunya BK, satunya koi. Tapi sebetulnya kalau untuk penelitian dia harus galur murni. Lepas dari itulah istilah, biar nggak bingung teman-teman. Si A jagonya tadi BK, si B indukannya betinanya BK gitu kan, betinanya koi gitu. Pengennya seperti apa hasilnya? Pengennya adalah kemudian ayamnya besar kayak BK, tapi kemudian mainnya polanya koi. Kita silangkan lah gitu kan. Nah anakannya setelah bertelur, mengeram, menetas itu disebut namanya F1 itu, hasil crossbreeding pertama. Hasil persilangan pertama namanya F1 itu ya, fenotip 1. Nah kok ada kadang-kadang kok ada F2 sampai F3 itu apalagi gitu kan. Jadi perkawinan antara F1, taruh contoh ini, kemudian anaknya 10. Kemudian yang rumusnya kan udah ditemukan tuh, 25% nanti kayak indukannya, 25% seperti pejantannya, 50% sifat baru. Nah itu rumusnya ya, rumusnya. Nah kemudian teman-teman nemuin yang sesuai harapan itu, yang mainnya posturnya kayak BK, kemudian mainnya polanya masih koi, polanya koi, itu dipilih dari F1 tadi ya, yang memang kemudian udah ketemu, mungkin ada 2 ekor gitu, jantan sama betina. Setelah pilihannya itu dikawinkan lagi, satu family, inbreed ya, dengan harapan, maksudnya untuk apa gitu kan, kok mau menghasilkan F2 segala macam tuh. Itu maksudnya untuk purifikasi ya, atau kalau bahasa Indonesianya pemurnian. Artinya biar gen yang udah terbentuk itu nggak berubah gitu kan, menetap. Karena itu nanti kan anakannya juga berubah lagi gitu kan. Nah purifikasi atau mendapatkan galur murni itu kawin satu family, bisa satu dengan induk dan pejantan yang sama. Kawinkan F1, kawin dengan F1 yang sifatnya tadi udah sesuai dengan keinginannya teman-teman, itu nanti anakannya namanya F2. Nah F2 itu nanti anakannya masih beragam lagi ya teman-teman.
dia nggak menetap. Dicari lagi yang memang kemudian posturnya kayak BK, induk, terus kemudian polanya koi. Dikawinin lagi antara F1 sama F2 sama F2. Itu namanya nanti F3. Tapi kalau kawinnya sama indukan di luar keturunannya itu, di luar familinya tadi, bukan F2 teman-teman. Udah beda lagi ya. Jadi F1, F2, F3 ke sono itu digunakan untuk membentuk galur murni. Galur murni itu apa? Yaitu gennya sudah kuat ya, menetap yang sesuai sifat yang kita harapkan tadi. Jadi kalau diperanain nanti nggak akan berubah. Tuh. Makanya kalau yang saat ini kalau untuk di dunia peternakan terus tanaman tumbuh-tumbuhan itu pembentukan varietas baru itu kalau udah jadi ya kemudian dia dikawinkan satu famili terus menerus gitu kan untuk mendapatkan galur murni agar sifatnya nggak berubah. Kalau berubah kan repot gitu kan. Ketika itu untuk tanaman gitu kan ditanam dalam jumlah yang masif kan gitu kan. Nah itu cerita tentang F1. Jadi adanya F2, F3 sampai F4 itu digunakan untuk purifikasi, untuk pemurnian gitu kan. Di dalamnya nanti ada juga namanya line breed. Line breed itu ini anaknya ini disakawinkan sama saudara bapaknya, itu line breed. Yang jelas ada sebetulnya yang kerancuan di sini. Kita nggak tahu asal usulnya di mana. Kalau kemudian F1 itu dianggap kalau teman-teman beli ayam impor dari Thailand dibawa ke Indonesia diperanakin, nanti dibilang itu namanya F1 gitu kan. Bukan ya, F1 itu istilah ya, fenotip 1 hasil crossbreeding pertama. Terus kadang-kadang kan dibilang oh kawin silang, kawin sama satu familinya itu buruk gitu kan. Dalam kasus ini untuk mendapatkan objek gitu kan, objek hasil hasil yang sudah bagus itu biar sifatnya nggak berubah, itu teman-teman dikawinkan satu famili terus menerus, kadang-kadang sampai F4 sampai F5 sampai gennya menetap. Ketika gennya menetap dia nggak akan berubah lagi. Jadi nggak akan ada cerita nanti seperti teman-teman beli ayam dari farm jenisnya koi tapi kok polanya nggak koi gitu kan. Sebetulnya farmnya nggak menipu gitu, nggak bohongin, tapi kekurang pengetahuan atas untuk breeding ya gitu kan. Karena koi sama koi itu kadang-kadang karena memang gennya beragam gitu kan, dia sering sekali ayam koi sama ayam koi keluarnya itu mungkin sekitar bisa 50% polanya nggak koi gitu kan. Jadi koi itu saya bilang juga unik, bukan koi itu bukan pola kah ataukah memang genetik, karena ada jenis ayam koi nanti mainnya nggak, polanya nggak koi kan. Permasalahannya nanti kalau teman-teman beli loh udah beli dari kecil-kecil gitu kan. Bahkan sering kita beli ayam ngon gitu kan, keluarnya mainnya polanya juga nggak ngon gitu kan, malah sifat baru ke bawah segala macam. Nah itu karena kurang pengetahuan. Jadi kalau menurut saya juga yang paling efektif adalah kemudian kalau beli bibit itu nah pastinya kemudian nggak efektif karena babonya kan nanti gonta-ganti kadang-kadang, karena mereka menghindari kawin satu famili. Nah, yang paling efektif adalah kemudian ya udah carinya yang sudah dewasa gitu kan, yang polanya udah ketahuan. Nah itu aja teman-teman, ini obrolan pagi dari depan rumah saya di pinggiran Sungai Winongo, atau sungainya itu teman-teman, air kata. Jangan lupa ya teman-teman subscribe sama press bellnya kalau suka video saya, supaya nanti dapat notifikasi teman-teman kalau saya bikin video yang baru. Oke gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.